Saudara Presiden Prabowo Subianto akan memberikan suntikan dana sebesar 5 triliun rupiah kepada PT KAI. Tidak 4,8, 5T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Guys, ada berita bagus nih. PT KAI di awal bulan ini, awal Desember ya, itu meresmikan gerbong khusus petani pedagang. Jadi bukan buat warga-warga biasa yang mau ke kantoran ya, ini khusus petani pedagang. Rutenya dari Rangkas Bitung sampai Merak dan melewati 11 stasiun. Mulainya dari Rangkas Bitung tadi seperti yang gue bilang ya. Lalu berhenti di Jambu Baru, Catang, Cikeusal, Walentaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, sampai di Merak berhenti di situ. Kereta petani ini akan melayani 14 perjalanan setiap harinya. Kapasitasnya 73 tempat duduk, ya 73 petani lah bisa kita bilang ya. Gerbongnya itu udah didesain khusus, pintu masuknya lebar, biar petani ini bawa dagangannya, bawa sayur-sayur, bawang, cabe, itu ya gampang, nggak sempit-sempitan, nggak harus meliuk-liuk, cuman buat mau masuk kereta. Tempat duduknya udah dibuat sejajar dengan dinding, biar lebih luas. Bisa taruh barangnya aman lah, ditaruh di kaki mereka. Bukan cuman pintu gerbongnya yang membantu dan tempat duduknya yang membantu petani sama pedagang ya. Harga tiketnya juga ikut membantu. Ya atau lebih tepatnya dibantu pemerintah karena disubsidi sama pemerintah. Harga tiketnya itu cuma Rp3.000 aja. Beda dengan tiket normal. Kalau ikut naik kereta ini sebagai orang kantoran, komuter, itu bayarnya Rp5.000. Beda Rp2.000. Lumayan kalau buat petani-petani kecil. Beda Rp2.000 itu signifikan loh. Netizen sendiri mengapresiasi ya dengan inovasi dari KAI ini. Beberapa bahkan bilang ya kalau subsidinya tepat sasaran begini ya gue sih ikhlas. Ada juga yang berterima kasih sebesar-besarnya kepada KAI karena peduli kepada masyarakat bawah ini pasti tentunya ya, petani pedagang. Dan semoga kepedulian KAI tetap berjalan terus, ditingkatkan kalau ada yang kurang. Jelas selalu KAI di bumi pertiwi tercinta ini. Bravo untuk KAI, bravo, gue setuju, bravo. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung, emangnya apa perlu petani-petani itu sampai harus pindah kota gitu ya, jualan hasil tani mereka, bawa-bawa naik kereta, bayar lagi Rp3.000 cuman buat dagang di daerah lain, di kota lain ya, masih di lingkup Banten tapi di daerah lain, bukan di Rangkas Bitung. Apa benar bisa lebih untung? Kita udah hitung, ternyata memang benar. Kita ambil contoh nih, bawang merah di Rangkas Bitung, harga bawang merah itu Rp5.000 seperempat kilo. Ya kalau sekilo berarti 20.000, dikali 4 aja, 5.000 kali 4 jadi sekilo 20.000. Tapi kalau dia jual ke Cilegon, dia naik dulu nih, naik kereta nih, bayar 3.000, turun di Cilegon, jualan di Cilegon, di pasar Cilegon tentunya ya, bukan di pinggir jalan. Harga bawang merah di Cilegon tuh berapa per kilo? 40.000, 2 kali lipat. Ini berarti dari bawang merah aja petani Rangkas Bitung itu udah dapat 2 kali lipat omzet dengan modal 3.000 beli tiket. Jadi kita bisa tahu kalau dari sini aja, ini cuma dari bawang merah ya, petani Rangkas Bitung tuh bisa naik level pendapatannya. Dan kalau kita hitung-hitung dengan skala yang lebih luas ya, kan tadi kereta itu gerbong petani pedagang itu ada 73 tempat duduk. Kalau kita asumsikan semuanya penuh, ini terisi penuh nih, semuanya duduk. Dan masing-masing mereka tuh ya dari tentengan mereka itu ada bawa 10 kilo bawang merah lah ya, dia di samping kol, wortel, entah yang mereka mau bawa apalah. Dengan 10 kilo bawang merah mereka jual ke Cilegon, itu berarti pemasukan mereka itu Rp29,2 juta per hari. Dari mana perhitungannya? 73 tempat duduk kita kalikan 10 kilo dikali lagi Rp40.000 harga per kilonya di Cilegon, terdapat angka Rp29,2 juta per hari. Atau kalau dalam 1 tahun mereka bisa dapat Rp10,6 miliar per tahun. Itu cuma dari bawang merah. Artinya per petani yang ikut naik kereta itu ya, kalau dia ikut tiap hari tuh jualan 10 kilo bawang merah tuh, per tahunnya per orang, per petani itu mereka bisa mendapatkan Rp145 juta kalau mereka jualan ke Cilegon. Artinya dengan menjual 10 kilo bawang merah di Cilegon, mereka tuh bisa menghasilkan Rp12 juta per bulan. Wow, fantastis ya. Itu berarti udah lebih dari UMR-nya Jakarta tuh. Tapi kalau mereka nggak ada kereta ini nih, masih kayak jadul, kayak katro, sebelum ada kereta ini mereka cuma bisa jual di Rangkas Bitung. 73 orang petani ini, petani pedagang, mereka cuma bisa dapat 14,6 juta per hari. Dari komoditi yang sama ya, bawang merah 10 kilo. Jangan hitungan ya, 73 petani dikali 10 kilo dikali 20.000 harga sekilo bawang merah di Rangkas Bitung. Itu jadinya Rp14,6 juta. Setahunnya 5,3 miliar per tahun. Berarti di situ ada gap 2 kali lipat
sepakat antara jualan di Rangkas Bitung langsung di daerah mereka panen dengan jual berangkat sedikit ke kota Cilegon. Pendapatan mereka bisa 2 kali lipat naik. Tapi kalau begitu, kenapa bawanya cuma 10 kilo? Kenapa nggak lebih aja Pak hitungannya? Kenapa cuma segitu? Ya itu ada alasannya sih, karena KAI juga membatasi ya. Jumlah barang yang mereka bisa bawa itu ya dibatasin. Mereka itu cuma bisa bawa 2 kilo atau 2 tentengan. Nggak bisa bawa kambing atau duren. Duren nggak boleh karena bau. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada orang yang langsung bawa berkoli-koli, 10 koli. Nggak adil buat yang lain dong, mereka jadi nggak bisa jualan. KAI pinter dibatasin. Langsung dia keluarin aturan, maksimal 2 koli. Lebih gua gampar, kurang lebih gitu. Saking hebatnya terobosan dari KAI ini ya, Gubernur Jabar nih, gubernur idola kita semua nih, KDM, lu tau lah, itu jadi kepengen punya kereta khusus petani pedagang juga. Kalau tadi kan di Banten, Rangkas Bitung, Merak, ini buat di Jabar. Bahkan menurut dia, ide dia bakal lebih brilian lagi nih. Dia nggak mau cuman bawa sayur mayur, tomat, cabe, bawang. Dia juga pengen bisa keretanya bawa hewan ternak. Wah, ini sih agak-agak berlebihan sih kalau menurut gua ya, karena petani-petani itu ya nanti bisa-bisa jadi ribut sebelum naik kereta. Dan bukan cuma di daerah Jabar aja, bahkan dia pengen keretanya itu ya. Jadi dia pengen petani pedagang di Jabar ini bisa jualan ke Jakarta juga, yang udah beda daerah, beda domisili, beda teritori. Ini agak-agak ekstrim menurut gua ya, cuman ya oke lah idenya. Tapi sebenarnya terobosan dari KAI ini nih yang inovasi, kalau kita bilang idenya ini sebenarnya original nggak sih? Ini benar-benar hasil pemikiran orang-orang KAI nggak sih? Ternyata setelah kita riset, ternyata enggak. Karena ide kereta untuk petani pedagang ini udah ada duluan di Cina. Dan banyak ternyata netizen Indonesia rupanya udah tahu kalau di Cina udah ada namanya kereta petani seperti ini ya. Netizen bilang, gua kira cuma di Cina yang tersedia kereta khusus buat para pedagang. Alhamdulillah nih masih ada segelintir pejabat waras yang mau memikirkan kepentingan rakyat kecil di negeri ini. Ada juga yang berkomentar, ini kayak di Cina nih, petani dan pedagang ada gerbong khusus dan tarif khusus buat mereka. Keren juga KAI. Ada lagi yang berkomentar, sebenarnya kereta ini di Cina udah lama adanya, tapi baguslah Indonesia akhirnya ngikutin yang positif. Ya gue juga setuju sih ini ya, tumben-tumbenan Indonesia ngikutin yang positif, biasanya yang negatif-negatif diikutin. Semoga waktunya juga on time, disiplin jadi petani dan pedagang bisa meraih laba. Setuju, semoga bisa meraih laba mereka. Tapi sebenarnya di Cina memangnya beneran ada kereta petani pedagang? Setelah kita riset, ya memang ada bener, bahkan udah lama. Di Cina itu namanya kereta kesejahteraan, nomornya 7272. Hitungannya kereta lambat. Di zaman era kereta yang serba cepat, contohnya, Cina masih menyediakan layanan kereta lambat. Ini khusus untuk ngangkut petani pedagang dari Huaihua di Provinsi Hunan ke kota Chongqing. Selambat apa sih keretanya? 40 km per jam. Lebih kebut lu naik motor. Tapi ya ini bisa ngangkut banyak barang, dagangan buat petani-petani di Provinsi Hunan, Huaihua. Dan pemerintah Cina bukan cuma fasilitasi keretanya ya. Di kota-kota itu juga mereka memberikan fasilitas-fasilitas buat petani-petani ini. Di kota Tongren contohnya, ini salah satu perhentian kereta 7272 ini ya. Mereka juga turut membantu petani-petani ini dengan bikin pasar di dekat stasiun. Jadi mereka nggak perlu jalan jauh nih, turun kereta di stasiun, di terminal, jalan lagi. Mungkin malah harus naik taksi atau naik bus buat sampai ke pasar. Ini enggak, dia langsung bikinin pasar di dekat stasiun itu. Jadi mereka bisa langsung ke situ jualan. Kalau kita lihat harga tiketnya di Cina mulainya dari 5 yuan, itu sekitar 11.000. Yang paling mahal tuh 22 yuan, itu sekitar 50.000 lah ya. Ini kan tergantung lu naik dari mana ya harga tiketnya ya. Kalau berdasarkan staff nih dari video yang kita amatin, jumlah petani yang naik kereta itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama itu cuaca dan hasil panen. Kalau hasil panennya sedikit ya mereka nggak berangkat. Mereka jualan aja di daerah mereka. Ya kalau cuacanya buruk, hasil panen buruk, mereka nggak pergi ke kota lain. Mereka utamakan ya warga desa mereka dulu. Yang kedua, kalau ada festival atau pasar kaget di desa mereka, ya kalau ada festival, warga desa yang lagi happy-happy festival nggak ada makanannya. Kenapa? Karena udah gue jual semua di kota lain. Ya nggak mau dong. Mau nggak mau ya mereka tahan bareng mereka simpen buat festivalnya. Dan paling banyak kalau mereka naik kereta itu kalau lagi Imlek. Ya ini jelas. Ini kan perayaan terbesar tahun baru Cina. Lu tau nggak kalau di Cina itu karyawan-karyawan kereta nih, mereka tuh bukan cuma bantu petani-petani ngangkatin sayur-sayurnya masukin ke dalam kereta, karena kan petani-petani ini banyak yang udah tua-tua ya. Gue yakin petani itu tetap lebih strong dibanding karyawan-karyawan kereta ini. Mereka tuh bukan cuma bantu bawa masuk barang-barang dagangan mereka ke dalam kereta, mereka juga bantu jualin. Gimana caranya? Live streaming,
pakai TikTok atau aplikasi jualan mereka di sana, gue nggak tahu. Mungkin Taobao atau apa ya. Jadi karyawan-karyawan ini begitu udah di dalam, kereta udah berangkat, mereka keliling nawarin, di sini ada sayur ini, nanti dia akan berhenti di stasiun ini, dia akan jualan sayuran ini. Kamu bisa bantu petani ini dengan beli produk dia. Ini loh produk-produk dia, hasil tani dia. Dan bantuan dengan penjualan via live streaming ini di tahun 2024 itu dicatat mencapai 11,8 juta yuan atau sekitar 28 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Jadi karyawan ini double job lah istilahnya. Bukan cuma memastikan kenyamanan orang yang naik kereta, petani yang naik kereta, mereka juga bantuin jualan. Luar biasa dedikasinya. Salut gue. Dan tentunya itu bikin petani senang ya, dagangannya laku terus, habis. Bahkan seorang petani nih namanya Liu Changhe, dia kasih testimoni. Saya udah naik kereta ini 15-16 tahun. Berkat kereta ini, sayuran saya selalu habis terjual. Karena pendapatan saya meningkat, saya jadi bisa renovasi rumah saya. Tadinya dari tanah liat, sekarang jadi kayak villa. Gua jadi kepengen nih. Jadi gimana nih guys? Kalian sendiri setuju gak sih dengan adanya gerbong khusus ya, atau kereta khusus lah petani pedagang ini? Kalau gue sih setuju banget ya, dan gue yakin kalian juga setuju lah, karena menurut gue ini terobosan bagus ya, agar petani-petani kita itu bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Bukan cuma orang kota aja nikmatin pertumbuhan ekonomi. Demo, minta gaji naik. Petani di kampung ya pasrah aja, cuma bisa jual hasil taninya murah. Dengan kereta ini ya mereka bisa ikut terangkat derajatnya, ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Dan menurut kalian apa cukup KAI itu cuma punya di daerah Banten aja? Setuju gak kalian dengan keinginan-keinginan kepala daerah yang juga pengen punya nih gerbong-gerbong khusus buat petani pedagang? Tak perlu KAI itu nambah lagi. Karena dengan semakin banyaknya kereta-kereta petani ini, tentunya ekonomi Indonesia itu terutama di daerah-daerah pinggiran akan semakin terdistribusi dengan lebih baik. Kesenjangan tuh bisa sedikit kita kurangi lah. Jadi gimana menurut kalian? Menurut kalian perlu nggak KAI ini bukan cuma nambah gerbong sih kalau menurut gue ya. Bahkan sampai menambah rel-rel baru di pulau-pulau besar Indonesia lainnya ya. Misalkan di Sulawesi. Dan kalau perlu bahkan diutamakan terlebih dahulu untuk gerbong-gerbong petani ini. Jadi bukan cuma di Pulau Jawa aja yang bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi di tingkat petaninya ya. Tapi di seluruh Indonesia bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Menikmati transportasi yang lebih baik, yang lebih aman dari KAI. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.